Oke, selamat siang teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Apa kabar hari ini di hari Minggu yang cerah ini? Seperti janji saya kemarin, ada subscriber sama follower jurnal trading saham yang minta dijelaskan mengenai red issue. Apa itu red issue? Apakah red issue itu baik atau buruk? Dan bagaimana jika mereka sedang memegang suatu saham dan saham itu melakukan red issue? Nah, tanpa perlu kata-kata lagi, langsung saya mau bahas tentang right issue. Apa itu right issue? Right issue itu adalah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan dengan menerbitkan saham baru untuk menambah modal atau ekuitas perusahaan. Jadi kita bisa tahu bahwa tujuan right issue itu untuk menambah modal suatu perusahaan dengan cara menerbitkan saham baru. Right issue atau RI itu sering juga dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang sudah right issue. Ada Omni Hospital atau dengan kode emiten SAME, ada BBHI, ada JSky, ada CST, ada Global Mediacom atau BMTR, sama ada Bank Jago atau Arto. Nah, ini beberapa contoh saham yang sudah red issue. Kalau SAME sama BBHI itu baru-baru ini red issue, dan nanti saya juga akan bahas sedikit tentang SAME. Nah, ini contoh red issue. Contoh PTA Tbk, dia itu mau red issue atau menerbitkan saham baru sebanyak 100 juta lembar saham baru. Nah, sedangkan HP-nya itu sebesar Rp100 per lembar saham. Jadi total yang akan dia dapatkan itu sebanyak 10 miliar rupiah. Nah, HP itu merupakan harga pelaksanaan. Jadi PTA ini dia menerbitkan saham sebanyak 100 juta lembar saham. Nah, sedangkan harga untuk pelaksanaannya itu atau harga tebusnya itu sebesar Rp100. Jadi nanti misalkan semua red issue-nya itu ditebus, PTA ini akan mendapatkan uang sebesar 10 miliar rupiah. Gitu. Nah, berikut ini contoh kemarin saham yang baru red issue itu SAME. Jadi SAME itu kalau kita buka di RTI, dia ada ini. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan itu sebanyak sekian nih. 5.229 juta saham. Nah, sedangkan harga pelaksananya itu sebesar Rp478. Nah, kalau kita hitung red issue itu berarti ini sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan 5.229 saham. HP-nya harga pelaksananya itu sebesar 478 per lembar saham harga tebusnya. Nah, berikutnya total. Jadi total kalau misalkan red issue-nya itu semua ditebus, si SAME ini atau Omni Hospital akan mendapatkan dana segar sebesar 2,5 triliun. Itu kalau misalkan semua yang ditebus. Tapi faktanya gimana? Faktanya bahwa atas saham yang diterbitkan ini sebesar 5 miliar ini hanya yang dicatat itu sebesar 234.052.092 saham. Jadi dari jumlah saham yang di red issue itu yang tercatat itu sebesar 234 juta saham, atau jumlah hasil dari red issue-nya itu dia mendapatkan uang sebesar 13.990.897.852 rupiah. Ini contoh SAME yang kemarin baru red issue. Nah, sebenarnya tujuan red issue itu apa? Yang pertama itu red issue untuk ekspansi perusahaan. Kalau untuk ekspansi perusahaan berarti kita dapat menilai bahwa perusahaan tersebut akan berkembang ke depannya. Apakah dia akan membuka cabang baru, kegiatan usaha yang baru, itu kan dapat kita artikan perusahaan tersebut butuh dana yang segar agar usahanya itu semakin berkembang. Nah, ini kalau ekspansi perusahaan itu menurut saya lebih ke arah positif dibandingkan dengan tujuan red issue yang kedua. Tujuan red issue yang kedua itu biasanya untuk membayar hutang perusahaan. Nah, untuk membayar hutang perusahaan ini juga saya menilainya
subjektif ya. Ada orang yang melihat bahwa right issue dengan tujuan untuk membayar hutangnya itu merupakan hal yang positif. Jadi si perusahaan itu nggak perlu utang ke bank untuk membayar hutang. Jadi memang ada dana segar lagi untuk bayar utang. Nah itu menurut dia positif. Tapi bagi investor atau trader yang melihat ini merupakan suatu hal yang negatif, dia akan berpikiran bahwa, oh berarti kalau perusahaan tersebut harus right issue untuk bayar utang, berarti labanya itu nggak cukup untuk bayar utang. Nah, sedangkan kalau misalkan dia terbitin saham baru lagi, uangnya dipakai utang, nanti investornya gimana dong? Berarti kan harganya akan turun terus karena dia nggak punya laba atau keuntungan hasil perusahaannya. Nah, ini juga banyak investor atau trader yang melihat ini tuh dari berbagai sisi ya. Ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif. Nah, kebetulan Same itu kemarin tujuan untuk red issue-nya itu untuk mengembangkan rumah sakit. Jadi dia mau akuisisi rumah sakit gitu. Dan itu juga tertera ya di kalau misalkan teman-teman buku LTI itu kelihatan tujuan penggunaan red issue-nya itu untuk apa. Coba kita lihat, ini ada. Oh, di yang satunya lagi. Teman-teman bisa cek di RTI, nanti kelihatan tujuan red issue-nya si Same itu untuk mengakuisisi perusahaan. Berikutnya, jadi apa yang harus dilakukan kalau misalkan saham yang kita pegang itu tiba-tiba red issue? Apakah harus ditebus? Apakah harus dijual red issue-nya? Jadi saya pribadi ada 3 opsi untuk saham yang kita pegang itu sedang melakukan red issue. Yang pertama itu ditebus. Kalau teman-teman mau tebus, teman-teman tolong pastikan penggunaan dana red issue-nya itu untuk apa? Apakah menurut teman-teman untuk hal yang negatif atau yang positif? Kalau negatif, layakkah untuk ditebus? Kalau positif, teman-teman juga harus memperhatikan average saham yang udah teman-teman pegang. Misalkan teman-teman punya average di bawah, tiba-tiba dia average-nya di atas. Berarti kalau teman-teman tebus, otomatis average teman-teman itu akan menjadi di atas. Karena nanti ada perhitungan average teman-teman sekarang jumlah sahamnya berapa dengan jatah saham red issue yang bisa teman-teman tebus itu. Jadi otomatis average teman-teman itu akan di atas. Kalau misalkan average teman-teman di atas sedangkan harga tebusnya di bawah, nah teman-teman bisa lihat lagi layak gak untuk ditebus. Kalau misalkan teman-teman tebus dengan harga tebusnya di bawah average teman-teman, berarti nanti average teman-teman itu akan di bawah. Itu bagus gitu. Tapi tergantung dengan kebutuhan teman-teman sih, karena teman-teman itu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang kedua itu untuk ditradingkan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu nggak tebus, jadi teman-teman akan dapat jatah. Nah jatahnya itu bisa teman-teman tebus atau teman-teman biarinkan aja. Kalau teman-teman tradingkan, berarti selisih dari average-nya teman-teman dengan harga yang di atas itu, teman-teman dapat keuntungan dari situ. Misalkan contoh gini, teman-teman pegang average 100. Nah, sedangkan harga tebusnya itu 150. Teman-teman nggak mau nih average teman-teman naik ke 125 misalkan. Nah, nanti teman-teman akan dapat red issue. Nah, red issue-nya itu bisa teman-teman tradingkan supaya bisa nutupin loss-nya teman-teman itu setelah nanti saham teman-teman terdilusi. Contohnya gini. Nih, ini porto saya. Kemarin saya itu pegang Same. Nah, saya dapat jatah Same ini udah saya tebus. Ini keuntungannya 19.100%. Nah, ini saham R ini harus muncul dulu di portofolio teman-teman. Jadi teman-teman lihat, oh, ternyata saya punya red issue atas Same, atas saham Same. Nah, kalau teman-teman udah punya ini, teman-teman bisa tradingkan pada saat jam perdagangan, tapi hanya bisa diperdagangkan jam sesi pertama aja. Nih, kalau teman-teman tradingkan di sesi pertama tapi kategorinya pasar reguler, nggak akan bisa karena akan muncul. Nih, teman-teman bisa lihat RG reguler itu nggak akan muncul. Tapi kalau nah ini
satu lagi, jam 10.34 itu kan sesi pertama ya. Sesi pertama kan sampai jam 11.30. Nah, ini nggak akan muncul kalau di reguler. Kalau teman-teman masuk ke tunai, dia akan muncul bid offernya berapa, volumenya berapa. Nah, ini jam 10.35 akan muncul. Makanya teman-teman kalau mau mentradingkan trade issue, itu harus masuk ke tunai, baru bisa, dan sesi pertama. Karena sesi kedua nggak akan muncul. Jadi teman-teman pastiin dulu ada sahamnya red issue, teman-teman pastikan mau tebus atau enggak, atau mau ditradingkan. Kalau mau tradingkan, jangan lupa masuk ke tunai sesi pertama, baru teman-teman jual. Itu. Nah, setelah tebus, trading, nah ini opsi terakhir teman-teman biarin aja. Nah, kalau teman-teman biarin aja, menurut saya itu pilihan terburuk ya. Karena kalau dibiarin, setelah red issue selesai, otomatis teman-teman itu average-nya akan naik atau turun. Nah, kalau misalkan average teman-teman itu nggak berubah, sedangkan nominal saham teman-teman itu tetap, itu otomatis saham teman-teman itu terdilusi persentasenya. Ya karena gitu, red issue itu kalau nggak ditebus atau nggak trading kan nanti saham teman-teman akan terdilusi. Jadi jumlah saham misalkan yang beredar di pasar itu 10.000. Tiba-tiba di red issue atau terbit saham baru itu ditambah 10.000 lagi. Nah otomatis kan jumlah saham yang beredar itu jadi 20.000, bukan 10.000. Sedangkan kalau nanti sudah menjadi 20.000, porsi teman-temannya misalkan 10%, jangan, misalkan 0, sekian persen dari 10.000, kalau dari 20.000 otomatis akan berkurang lagi dari porsi tersebut. Jadi porsi teman-teman akan semakin kecil. Itu kalau dibiarin. Kalau teman-teman trading kan, teman-teman masih dapat keuntungan atau cuan dari selisih dilusi tersebut. Nah itu, jadi teman-teman pilih mau ditebus, trading, atau dibiarin. Saya pribadi nggak menyarankan untuk dibiarin karena teman-teman akan rugi tersendiri. Rugi average sama rugi cuan. Kalau saya pribadi, saham-sahamnya kemarin saya tebus. Kenapa? Karena saya melihat sekarang ini potensi COVID memang lagi tinggi. Dan kedepannya itu kita nggak tahu COVID gimana karena banyak varian lagi. Nah, saya melihat bahwa Same itu kan bergerak di bidang rumah sakit. Nah, dia akan ekspansi ke bagian rumah sakit juga. Sedangkan standby buyer-nya untuk Same itu kan MTech. Menurut saya MTech itu bagus. Nah, karena saya melihat nanti kedepannya Same itu menggunakan hasil red issue-nya untuk mengakuisisi rumah sakit, otomatis saya melihat ini sebuah hal yang bagus. Makanya kemarin red issue-nya saya tebus. Gitu. Nah, teman-teman juga perhatikan kalau mau tebusnya itu sebentar. Harus perhatikan tanggal pencatatannya, teman-teman. Di RTI ini teman-teman bisa ngelihat kapan nih periode pelaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman pastiin lagi kapan tanggal pencatatannya, kapan teman-teman bisa tebus. Jangan lupa untuk menebus atau sediakan saldo di LDN teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman mau tebus tapi nggak ada saldo, otomatis nggak akan ditebus. Itu sayang banget menurut saya. Nah, ini kalau teman-teman mau tebus. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tebus, teman-teman juga bisa pastikan ke sekuritas masing-masing. Telepon aja call centernya, bilang, Pak, saya dengan kode SID sekian-sekian-sekian mau menebus saham ini, caranya gimana? Nanti akan diarahkan dan teman-teman tahu jumlah lot yang bisa teman-teman tebus itu berapa. Oke, itu ya teman-teman untuk sharing mengenai red issue ini. Good luck with the market and happy cuan. Nah, teman-teman juga jangan lupa teman-teman bisa join channel Telegram Jurnal Trading Saham supaya teman-teman dapat info lebih. Dan jika teman-teman ingin minta di review saham apa, bisa komentar di kolom komen. Dan jangan lupa dukung channel ini
terus karena channel ini dibuat untuk mengedukasi teman-teman semua. Thank you and good luck.